Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan ma'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa habibuh. Amma ba'du, jemaah yang saya muliakan, topik kajian kita adalah tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan diwajibkan oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah, wajib dituntut. Ilmu pengetahuan wajib diperdalam, diperluas, dan belajar setinggi mungkin. Ilmu pengetahuan akan mendatangkan manfaat kepada manusia yang menuntutnya. Dan dengan ilmu pengetahuan itulah hidup manusia akan lebih mudah. Manusia bisa melakukan apa yang bisa ia lakukan untuk mencapai kebahagiaan hidupnya. Kebahagiaan itu baik di dunia maupun di akhirat kelak. Pada kesempatan ini kita melihat bahwa ilmu pengetahuan yang dituntut, ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat bagi manusia. Tetapi dalam hal ini bukan salah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu sifatnya netral. Ilmu pengetahuan itu adalah pemahaman manusia, pengetahuan manusia yang dengannya tujuan ujungnya adalah ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Dalam makna lain, ilmu pengetahuan itu bisa mendatangkan manfaat bagi manusia dan juga bisa mencelakakan manusia. Kita melihat cukup banyak. Ada sejumlah catatan yang kita lihat bahwa penjahat kelas ulung, penjahat kelas kakap di dunia itu adalah ilmuwan. Ya, dia punya ilmu tapi ujung-ujungnya adalah mencelakakan dirinya, mencelakakan orang lain, dalam makna dia melakukan kejahatan dengan ilmu pengetahuannya. Nah, maka untuk itulah kita akan melihat ilmu pengetahuan pada hakikatnya adalah sebuah jalan untuk mempertinggi hidup manusia, memuliakan hidup manusia di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari ayunan masa kecil sampai masa meninggal dunia. Nah, kita lihat realita yang ada saat ini adalah pelaku kejahatan berskala besar, korupsi misalnya, penipuan finansial, kejahatan cyber, hingga penyalahgunaan teknologi untuk melakukan kejahatan. Kadang-kadang individu dengan latar belakang pendidikan yang tinggi, ya, dengan gelar sarjana yang ia dapatkan, maka kita lihat ia disebut sebagai ilmuwan. Fenomena ini sebagai bukti bahwa ilmu itu seakan-akan ilmu itu jelek dan sebagainya. Padahal tidak demikian. Itu tergantung kepada individu yang menguasai ilmu itu. Nah, analisa mengatakan bahwa ilmu pengetahuan
Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Jadi dua, iman dan ilmu. Ilma, ya kita mulai lagi, ilmu dan iman. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, berdasarkan dampak ilmu. Saya ulangi, bukan ilmu. Ilmu itu baik. Tapi dampak ilmu itu adalah, ya, dampak ilmu itu terhadap hati manusia. Bukan semata-mata informasi yang ia dapatkan. Satu, ilmu nafi' namanya. Ilmu yang bisa bermanfaat. Menambah rasa takutnya kepada Allah. Mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pelakunya akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebaliknya, ilmu yang tidak disertai pembekalan iman. Kemudian ada namanya tazkiyatun nufs. Tazkiyatun nufus, ya, tidak disucikan batinnya. Maka yang dengan ilmu itu akan lahir, ya, penyakit ego, ambisi duniawi, dan kadang-kadang keberanian untuk melanggar batas-batas yang tidak diizinkan di dalam agama. Sebab kecerdasan tanpa kendali, batin hanya menjadi alat pemuas nafsu. Dan akhirnya nafsu itu akan mencelakakan hidup dirinya dan mencelakakan manusia. Untuk itulah kita diajar, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu disuruh tuntut kepada kita, tapi ilmu itu ada yang bisa bermanfaat dan ada yang bisa mencelakakan. Dasarnya adalah bagaimana ilmu itu dituntut dengan iman. Ilmu itu dituntut dengan landasan iman. Dan dengan ilmu itulah nanti manusia akan lebih baik. Apabila ilmu yang tidak dilandasi oleh iman, itulah nanti menjurus kepada kejahatan. Nah, untuk itu diminta, ya, ilmu pengetahuan itu berapa langkah yang diambil. Yang pertama, ain, ya. Ilmu pengetahuan itu ada ain, lam, dan mim. Ilmun. Ain dengan manusia, ya, dengan memiliki ilmu pengetahuan, manusia akan memiliki ain. Ia akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan kehormatan, di mana ia akan mendapatkan kebaikan, kehormatan, kemuliaan di depan Allah, juga di depan manusia. Ini ilmu yang baik. Jadi tidak saja mendapatkan kehormatan di depan manusia, tapi ia tambah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lam. Dengan ilmu pengetahuan, manusia akan lebih lembut, akan lebih santun, akan lebih rendah diri di depan Allah dan juga di depan manusia. Jadi dua-dua. Tambah tinggi ilmunya, tambah santun dia. Tambah tinggi diri, tambah tinggi ilmunya, tambah baik pergaulannya. Yang ketiga, mim, ilmun tadi. Mim, dengan ilmu pengetahuan manusia bisa memiliki ilmu, bisa memiliki apa saja, mendapat fasilitas dengan jabatan dan sebagainya. Ya, mendapat jabatan dan berbagai macam fasilitas yang ia dapatkan dengan ilmu itu.
itu membuat dia manusia itu tidak hilang. Ya, apa kepemilikannya terhadap harta, terhadap apa saja, terhadap ilmu pengetahuan yang dia dapatkan, membuat dia akan berbuat untuk kebaikan umat manusia dan juga untuk kebaikan agama Allah di bumi ini. Nah, untuk ini perlu kita ingatkan, apa masalahnya ilmu pengetahuan itu sampai tidak baik. Kita katakan tadi, ilmu pengetahuan itu diberikan Allah adalah untuk meninggikan manusia di hadapan manusia dan juga meninggikan manusia di hadapan Allah. Namanya iman, ya. Setelah dapat iman, yang mendapat ilmu pengetahuan. Setelah mendapat pengetahuan bagaimana dia berakhlak dengan lingkungannya. Yang kita lihat di sini adalah mengapa muncul penjahat yang berilmu. Penjahat ulung yang dikatakan ilmuwan. Satu, ilmuwan yang didapatkan tanpa proses tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus kita maknai adalah penyadaran diri bahwa ilmu pengetahuan itu adalah milik Allah. Diberikan Allah kepada kita, kita tuntut, kita dapatkan. Dengan itu kita mendapat kecerdasan, tetapi yang kita dapatkan itu tidak melalui pematangan akhlak. Baik akhlak dengan diri, akhlak dengan sesama, dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak ada akhlak dengan lingkungannya. Proses itu yang tidak dijalani lantas menjadi ilmuwan. Akhirnya lahirlah ilmuwan yang egonya itulah yang membuat ketidakbaikan dengan pengetahuannya. Yang kedua, pendidikan modern saat ini cenderung kepada menekankan kompetensi teknis dan capaian material, tetapi mengabaikan pembentukan akhlak dan mengabaikan penanaman nilai-nilai iman yang membuatnya lebih paham bahwa ilmu itu adalah milik Allah. Bagaimana ilmu itu lebih mendekatkan dia kepada Allah, membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjadi persoalan di sini adalah munculnya ilmuwan yang tidak berakhlak, ilmuwan yang menjadi penjahat, hilangnya keteladanan si pengasuh ilmu. Ilmu indahnya, idealnya melahirkan, mewariskan, menanamkan nilai-nilai adab, bukan hanya sebatas menyampaikan informasi atau pemindahan ilmu dari pemangku ilmu kepada pelajarnya. Yang keempat, orientasi hidup yang bergeser dari mencari ridha Allah. Ilmu itu mulanya untuk mencari ridha Allah. Kita mendapat kemudahan dengan ilmu, kita tahu dengan ilmu, tetapi ujung-ujungnya adalah jangan sampai kita menjauh dengan Allah. Akhirnya orientasi hidup yang bergeser dari mencari ridha Allah, akhirnya mengejar kekuasaan. Dengan berilmu kamu akan dapat kekuasaan ini dan itu. Kemudian dengan ilmu mencari kekayaan duniawi, harta benda, dan akhirnya bagaimana status ilmuwan yang ia sandang mendapat pengakuan duniawi. Ini sangat bahaya, dan sangat bahaya. Inilah bibit untuk yang kita katakan tadi, ilmuwan menjadi penjahat. Yang kelima,
Yang kelima adalah ilmu pengetahuan itu, ilmuwan yang dapat ilmu pengetahuan itu lemah kontrol sosial. Ya, maunya ya, ilmu pengetahuan itu ada semacam ketentuan-ketentuan bagaimana ia hidup di lingkungannya, bagaimana ia paham, bagaimana ilmunya itu bisa membahagiakan dirinya, membahagiakan orang lain. Kalau tidak ada kontrol sosial ini, inilah peluang untuk terjadinya, kita katakan tadi, ilmuwan menjadi penjahat. Nah, solusi yang kita inginkan adalah bagaimana menyatukan ilmu pengetahuan itu, lantas kita beramal. Ya, beramal maksudnya segala ketentuan-ketentuan ilmu yang kita dapatkan kita jalankan. Ya, dan di dalamnya ada akhlak. Kita pahami juga bahwa ilmu itu adalah salah satu Asmaul Husna, nama Allah. Dan ilmu itu adalah salah satu sifat Allah, alim namanya. Allah Maha tahu, Allah Maha mengajarkan dan sebagainya. Nah, kalau kita pahami itu, bagi kita ilmu itu kita tuntut, lantas kita dapatkan. Bagaimana kita mendapatkan ilmu itu, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pahami ilmu itu dulu tidak ada, setelah itu ada, dan Allah bisa cabut kembali. Langsung atau tidak langsung. Tidak langsung dicabut, bisa kita lupa, ya, bisa kita menua, bisa kita sebagai ilmuwan menjadi tidak bernilai dan sebagainya, sebab nilai-nilai ilmu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepada kita katakan bahwa bagaimana menuntut ilmu itu, ya, menjadi ilmuwan yang beriman, menjadi ilmuwan yang beramal untuk kebaikan, menjadi ilmuwan yang berakhlak kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada sesamanya, kepada Allah yang mengajarkan ilmu itu, dan kepada lingkungan hidupnya, di mana ilmu itu dia lakukan, di mana ilmu itu dia terapkan, sehingga ilmu itu betul-betul menjadi penonton. Ilmu itu mendatangkan hikmah bagi dirinya dan bagi alam semesta. Demikian